Oke. Udah semua belum? Masuk. Sambil dah. Aman. Ntar tunggu yang sholat dulu. Motor mana emang? Kami kita beli jauh baru pakai dinkas. Jangan bisa kok Maria. Masih, gua aja selalu ada. Tadi aku kan ketemu siswa sama. Iya. Udah semua belum? Udah sholat kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai sesi kali ini gue izin memperkenalkan diri aku sendiri. Nama aku Hanif Oktavian Mazel, biasa dipanggil Hanif atau Mazel, dan aku lulusan dari Sastra Indonesia. Untuk di Universitas Indonesia, guys. Bang Mazer. Bang aja. Oke. Dari perkenalan ini ada yang mau kalian tanyain nggak? Namanya tadi siapa? SMA-nya di mana, Bang? Hanif Oktavian Mazel. SMA. SMA aku masih di sekitaran selatan. Di mana, Bang? Hah? Di mana? Ya pokoknya rumahku di daerah Pasming lah. Oh, 28. Ya kurang lebih lah. Oke. Lulusan mana, Kak? Hah? Lulusan mana? Di 28. Enggak, univ. UI. Oke. Jadi UTBK itu untuk bahasa Indonesia ada 3 lah untuk bahasa Indonesia. Ada PBM, PPU sama LBM. Nah, sebelum kita mulai analisis makna pegangin dulu lah. LBI, ada PBM, ada PPU. Nah, untuk LBI nanti tuh isinya banyak bacaannya. Nah, banyak bacaannya. Ini bisa satu soal itu bisa sampai 4 sampai 6 paragraf. Nah, ada tahun ini ada anomali. Anomali kenapa? Dari 30 soal. Nah, itu betul ada fisika, ada kimia, biologi. Nah, betul, bio, ada sejarah,
ada ekonomi, terus apa lagi ya? Bio, sejarah, ekonomi, ada geologi, geografi, biografi mungkin apa? Biologi, ini biologi. Sosiologi ada. Nah, sosiologi itu nggak ada. Ada tapi kayak cuman banter 2 soal doang. Nah, pokoknya fisika itu kemarin tuh sekitar 5, kimia 5, biologinya tuh 3 atau 4 ya? Jauh 4 ya? Waduh, apa tahu? Bang, kalau misalnya kita yang dari kelas IPS gimana Bang ketemu fisika? Ya udah, harus dijawab. Ya kan udah diajarin tuh sama Pak Hakim kemarin. Kelas 10 Bang. Ya masa nggak ingat sih kan? Mau nggak mau harus dijawab. Kayak contoh, sesimpel ada tabel periodik. Nah, sesimpel ada tabel periodik, mau nggak mau kalian harus jawab. Iya gitu guys. Bisa nggak? Jadi contoh di teks itu memang kalau untuk LBI itu soal pasti ada di teks kan, soal jawabannya tuh pasti selalu ada di teks. Nah, tapi untuk yang tahun ini itu ada bocoran hari pertama sesi pagi. Itu soal kayak gini. Oke, di dalam susu terdapat kandungan fosfor, kalsium, natrium, zat besi sama tembaga. Nah, terus ditanya di dalam soal nutrisi yang terdapat di dalam susu adalah, nah itu tabel periodiknya kayak N, Fe, F, Ze, Cu, nah kayak gitu-gitu. Jadi yang di tabel periodik, sedangkan di teksnya itu nggak dijelasin. Dijelasinnya itu cuman ya udah natrium, zat besi, tembaga, fosfor, sama kalsium dan natrium. Tapi di tabel periodiknya nanti nggak dijelasin di teks. Nah, mau nggak mau kalian harus jawab. Terus sama ada di fisika itu gaya fluida Bennington sama fluida Newtonian. Nah, anak IPS kan nggak ada yang tahu kan, maksudnya kalau kalian yang ngambil fisika tahu nggak fluida Newtonian? Nah, itu ada di soal, tetap ada 5 dan kalian harus menjawab tegangan laju dan tegangan geser. Kayak gitu. Secara rumusnya, secara caranya, nah kalian harus cari sendiri. Kak, berarti kami Bang. Seterah. Berarti kelas IPA diuntungkan dong di sini. Bisa jadi enggak karena ada ekonomi sama geografi. Saling Ya, jadi ibaratnya sama-sama ya kenalan. Dia bisa pakai kenalan sih Bang. Dia juga bisa. Oke, nah di ekonomi dan geografi itu nanti ada cara terbuatnya hujan. Cara terbuatnya hujan itu kayak contoh sebutan-sebutannya. Kondensasi adalah kayak contoh proses ketika air itu dari laut dinaikin menjadi awan itu namanya apa? Sedangkan di teks itu nggak ada. Evaporasi ya. Nah, karena kalau yang nggak belajar kan nggak tahu. Terus sama Perkenalan dulu di depan dong. Salim. Iya. Oke, di ekonomi nanti dijelasin. Jadi ada teks, ada 4 paragraf itu ngejelasin tentang inflasi suatu negara. Gitu. Terus di dalam inflasi itu nanti ditanya di soal bagaimana kurva yang terjadi. Gitu. Kayak contoh penawaran permintaan. Nah, ini tuh bukan budget line dan difference line kalau kalian belajar ya ekonomi. Nah, ini namanya budget line yang lurus ke atas. Sama masalah difference line itu bentuknya kayak gini. Difference line. Nah, ini nggak ditanya kayak gini, tapi ditanya permintaan penawaran ke kanan, permintaan penawaran ke kiri, terus yang opsi C itu permintaan penawaran ke kiri, yang D itu penawaran ke kanan, permintaan ke kiri, atau yang E satu lagi itu kemarin sama-sama bergerak ke atas. Nah, itu nanti kalian harus menjawab. Ya kalau nggak belajar permintaan penawaran, supply dan demand, ya udah kalian ya gimana mau jawab kayak gitu. Terus kalau di sejarah nih mungkin masih bisa dijawab. Nah, terus kalau di biologi ini nanti tuh ada semacam apa ya?
bahasa-bahasa biologi yang mungkin anak IPS itu nggak pernah belajar. Kayak contoh fluid, terus apa lagi ya? Terus nama-nama ilmiahnya sama proses-proses di dalam biologi. Nah gitu. Jujur aku SMA juga IPS guys. Terus udah sambil nyari, aku beneran nyari di Google untuk ngejawab apa ibaratnya untuk ngejawab lah. Kayak gitu. Agak susah. Soalnya fisika 5, kimia 5 udah 10 soal. Gitu. Kalau tambah biologi udah 14, sisanya berarti 15. Acak, ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi. Terus kalau untuk LBI-nya ada nanti fakta opini, terus pandangan penulis, sudut pandang penulis, kemarin tuh sempat keluar Majas. Nah Majas baru keluar di tahun ini. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya Majas itu nggak pernah keluar. Kayak gitu. Kalian harus tahu Majas alegori itu apa, Majas metafora, personifikasi, sinestesia, Majas yang jarang kan. Kalau hiperbola, personifikasi itu kemarin nggak ada di opsi. Jadi sinestesia, alegori, pas prototo, Majas apa lagi ya? Apaan lu? Majas ironi. Nah, Majas angkat tangan itu Majas. Kita kagak dikasih tahu nih di kita nih. Nggak pelajarin. Kagak dipelajarin tuh. Itu belajar kelas 2. Itu ada pas prototo, ironi, alegori, sinestesia sama satu lagi metafora. Nah mungkin metafora kalian tahu lah. Bayangin alegori, sinestesia harus kalian tahu semua. Soalnya Majas secara umum tuh ada sekitar 18 Majas. Nah nggak tahu si pembuat soal ini mau yang kayak gimana. Gitu guys. Soalnya aku pernah jadi pembuat soal UTBK 2023. Dalam satu paket soal, sorry. Untuk kayak PPU, PBM, LBI itu harus ada sekitar 40 paket. 40 sampai 50 paket. Dan nanti tergantung, contoh kalau aku mau buat Majas kan ada 18. Ya udah, yang jarang kalian tahu kayak pas Toto, ya udah aku masukin. Ntar kalimatnya aku buat. Tapi untuk jawabannya itu, kalau enggak Majas alegori. Gitu. Kenapa? Karena takut sih kamu. Terus untuk PBM sama PPO 89% untuk kalimat efektif ya. Nih, 89% untuk kalimat efektif. Sekolah di Jakarta Selatan ini salah. Siapa itu tadi yang itu? Oke. Sedangkan 92 Gue mah. tahu lu udah gede lu. Masukin dia keluar. Oke. Jadi untuk soal kalimat efektif 89% sekolah di Jakarta Selatan ini salah. Terus 92% sekolah di Jakarta, berarti mencakup semua Jakarta ini salah dalam menjawab soal kalimat efektif. Oke. Kalian tentuin strukturnya deh. Oke. Struktur yang atas ini bentukannya subjek, predikat, pelengkap. Tapi yang bawah subjek, predikat, objek. Ini nanti ada di materi sintaksis. Kita belum ketemu. Nah, sesimpel Raffi makan pizza dan Raffi mau makan pizza itu beda antara pelengkap dengan objek. Terus ini lagi. Ayah memotong kambing. Ayah memotong kambing apa ayah?
predikat. Oke. Nah, yang bawah. Predikat. Sama. Nah, Lengkap. pelengkap. Objek, predikat, Kok yang ini jadi pelengkap, Bang? Karena gini, oke, yang pertama, kambing itu tujuan utama dari si ayah, makanya bisa sebagai objek. Tapi kalau yang bawah, ayah itu bukan tujuan utama dari si kambing. Makanya ini sebagai Nah, kayak gitu. Oh, kambing dipotong tusuk sama Predikat. Ayah pelengkap, karena ayahnya itu bukan tujuan utama dari si kambing. Kalau tujuan utama dari si kambing ya udah nggak apa-apa jadiin objek. Kalau ayah dipotong kambing, Setting bener dong. Oke, terus Ada soal. Oke, di PBM sama PPU ini hampir-hampir sama lah. Tapi kalau di PBM itu ada juga kalimat efektif. Terus di PBM itu ada apa lagi? ada yang kalau ganti belakang. Bisa paragraf. Nah, PBM sama PPU ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi nanti akan beda di opsinya aja sebenarnya. Nah, kalau PBM itu dia opsinya A, B, C sampai E itu kayak contoh jawabannya kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Tapi kalau untuk PPU itu nanti bentuknya dia kalimat. Gitu. Contoh, imbuhan pada paragraf pada kalimat 5 sejalan dengan titik. Jadi ntar maknya ini ada di kalimat nomor 5 dan kalian harus nyamain arti pada kalimat 5 nanti ke opsi. Di opsinya A sampai E ini bentuknya kalimat. Nah, berarti kalimat kan susunan dari beberapa kata. Jadi bisa 8 kata atau 12 kata dalam satu opsi. Kayak gitu, guys. Nah, untuk PBM sebenarnya yang agak ribetnya nih sama PPU di EYD. Apa tuh Bang ini, Bang? Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Oh, contohnya. Oke, contohnya banyak. Satu, huruf miring. Terus huruf kapital. Huruf bold. Sambung. Huruf bold itu nggak masuk sebenarnya. Nanti aku jelasin kenapa bold itu nggak masuk. Terus miring, kapital, tebal. Kalau bold nggak masuk, itu bold tebal. Gua nggak tahu, ada harus belajar. Ayo. Nah, di huruf miring ini nanti ada syaratnya untuk penulisan bahasa asing, bahasa sehari-hari, untuk penulisan judul album, penulisan judul lagu, penulisan judul film, penulisan judul artikel, novel, majalah, kayak, cerpen dan lain-lain. Topik yang dibahas masuknya ke garis miring, Bang. Apa? Topik yang dibahas. Topik yang dibahas tergantung topiknya gimana bentuknya. Apa ya? Artikel, kalau dia judul baru. Oh, Kalau judul dia ini. topik tuh belum tentu, karena topik tuh bisa bentuknya ide pokok. Ide pokok sama judul itu beda, nggak selinier. Gitu. Terus kapital. Nah, kapital ini ada sekitar 18 syarat. Yang pertama penulisan awal kalimat, penulisan nama orang, penulisan nama geografi, penulisan kata, penulisan dialog, penulisan apa lagi ya? jabatan ya nggak? Jabatan. Tadi geografi itu ada kota, gunung, laut sama namanya. Jadi aku rangkum lah. Terus iya semua harus kapital. Kalau dia diikuti dengan namanya baru kapital. Kalau nggak diikuti dengan namanya baru nggak kapital. Nah kayak gitu terus. Apa?
Oke, di mana? Dia bentuknya pernyataan atau pertanyaan? Di mana? Kalau pertanyaan berarti kan di awal. Spasi ya? Dia ya berarti kan kalau awal kalimat harus wajib. Nah, tapi kalau di tengah-tengah, nah di mana ini nggak boleh bentuk untuk pernyataan. Jadi kalau untuk ujungnya titik, Bukan pertanyaan. iya dia nggak bisa. Dia harus pertanyaan dan penulisannya di mana itu harus dipisah. Di spasi. Nah, ini nanti kalau kalian nulis untuk jurnal, untuk di perkuliahan dan lain-lain, penulisan di mana tuh harusnya di spasi. Karena kenapa? Karena mana itu untuk menunjukkan keterangan, bukan sebagai kata kerja. Nah, ini yang salah dari dulu kita diajarin dari SD, penulisan di mana tuh ya digabung kayak gini. Salah tuh berarti. Gitu. Kalau Dan pernyataan juga di mana? pernyataan malah di mana itu nggak boleh. Kalau di bawah Di bawah. Nah, sebenarnya sesimpel kalian ubah aja di-nya itu menjadi me. Bisa nggak? Mana? Bisa nggak mau enggak? Nggak bisa kan? Bisa. Kalau dia nggak bisa berarti di spasi. Mana? Tuh, mau mana? Kalau dimakan bisa nggak? Makan. Iya, berarti digabung. Makan. Pokoknya yang bisa digabung tuh bisa nggak perlu dispasi. Maksudnya yang bisa digabung misalnya memakan. Yang digabung nggak bisa. Yang nyambung itu berarti bisa pakai Doski bang biasa Siapa nama lu? Hah? Kalau ini gimana? Apa? Makan. Iya, kalau dia bisa dari di bisa diubah ke me, berarti digabung kayak dimakan. Bisa nggak memakan? Bisa. Tapi tulisannya kayak gini. Mana? Ayo. Di sekolah. Bisa nggak mas sekolah? Nah, Nggak bisa. Gue sekolah bisa saya sekolah. Men sekolah nggak bisa. Di sekolah jadi di spasi. Kalau kecuali menyekolahkan. Nah, baru betul disekolahkan itu digabung. Digabung karena dia bisa diubah menjadi menyekolahkan. Karena gini, ada namanya imbuhan tuh nanti artinya ada prefix, infix sama suffix. Ini prefix itu ada di awal, infix itu ada di akhir, infix itu berada di tengah-tengah. Kayak berkesinambungan. Itu kata dasarnya apa? Berkesinambungan. Penyambung. Berkesinambungan. Iya, sinambung nggak ada kata sinambung. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kata dasarnya sambung dan itu masuknya ke dalam imbuhan prefix, suffix yang dia masuk tiba-tiba di tengah-tengah. Yang ditambahin. Iya, yang ditambahin tadi. Itu namanya infix yang suffix, prefix. Ya, suffix. Tuh. Gitu. Jadi kalau dia disekolahkan berarti ya digabung semua. Karena bisa diubah menjadi menyekolahkan. Kayak gitu. Terus kalau dilarikan digabung apa dipisah? Bisa. Dilarikan bisa. Kalau di sini berarti bisa. Dipisah ada ngomong sini? Nggak ada. Nah, intinya sebenarnya secara linguistik, oke, secara linguistik itu alasan yang digabung dan dipisah. Kalau digabung itu dia untuk setelah kata di itu bentuknya kata kerja. Tapi kalau dia dipisah itu dia bentuknya adalah nomina atau kata sifat. Nomina berarti kan kata benda, kalau nggak kata sifat. Itu yang dispasi. Karena kenapa dia dispasi? Karena untuk penunjuk keterangan waktu atau tempat. Tapi secara gampang kalau kalian bingung ini kata kerja atau nomina atau sifat, ya udah ubah aja di ini menjadi me. Seperti ya, limutannya enggak. Terus nanti di wacana, nah ini materi kita hari ini analisis makna wacana. Nanti ada namanya makna gramatikal, makna leksikal, konotasi, denotasi, terus perluasan makna, penyempitan makna. Kayak gitu. Kayak penyempitan makna tuh nanti aku akan bahas. Contohnya perluasan makna. Contohnya dari Al-Qur'an dan Alkitab. Kalau diperluas maknanya itu jadi buku. Kayak gitu. Tapi kalau dari buku kita sempitin, itu tuh gak cuma Al-Quran dan Alkitab doang, banyak. Bisa novel, bisa majalah, bisa cerpen, dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang kalian ingin tanyakan nggak?
Abang jadi guru juga dong. Hah? Abang jadi guru juga dong. Guru apa? Guru sekolah. Jadi guru kita ya bang. Guru ganti guru bahasa Oke, ganti. Indonesia. Ada minusnya tapi. Kenapa minusnya emang? Siapa emang lu ada masalah personal sama dia? Kagak. Ya gimana nih? Nah, udah Ya, enak mau ngomongin bang sebenarnya bang. Emang siapa nama guru bahasa Indonesia? AI. AI. Bener-bener kayak AI lagi ngajar. Itu singkatan bang, Aris Nita. Alis Aris Nita. Aris Nita. Kok jadi AI? AI. Ampun. Kenapa itu? Ini gurunya cewek. Cewek. Cuma ngajarnya kaku banget. Kayak AI gitu. Panas Parah lu. Ini yang mundur. Ini aku bisa. Emang kalian kelas 12 sekarang materi bahasa Indonesia lagi apa? Aduh, apa nih? Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Oh ini infografis. Bukannya ini biografi lah. Biografi. Dia biografi kan. Infografis sama biografi sebenarnya sama. Tembak tuh. Berarti masuk teks ini dong, teks deskriptif ya? Iya. Eksposisi ini dong. Serius? Enggak, bentar. Ini teks, jadi nanti kan kalian TKA ya bulan November. Itu teks itu ada 5 dan ini pasti wajib pasti masuk di materi TKA nanti November. Jadi Makanya buat sekolah kak. Hah? Makanya buat sekolah. Enggak lah, enggak ikut-ikutan TKA itu yang buat nanti Kemendikbud. Oh dibully. Ya, belum buat ya. Oke. Nah, ada nama teks. Teks dalam bahasa Indonesia itu argumentatif, terus naratif, betul. Deskriptif. Terus persuasif, sama eksposisi. Ini yang mana yang udah dipelajarin dari kelas 11? Argumentatif udah, oke. Semuanya udah. Belum. Coba aku tanya, naratif itu teks apa? Iya, di dalamnya teksnya? Tulisan. Oke, enggak maksudnya ciri-ciri naratifnya apa? Cerita. Cerita, selain cerita? Fiksi, oke. Sama aja, cerita, fiksi, terus satu lagi ciri-ciri naratif. Naratif kan menceritakan ulang kan? Naratif menceritakan ulang. Enggak lah. Naratif teks. Mbak. Nah, cerita atau langkah-langkah. Nah, kalau deskriptif, Jelaskan secara rinci. oke, betul, rinci. Terus ciri satu lagi yang membedakan antara naratif sama deskriptif apa? Ini ada hampir sama loh, tapi ada perbedaannya. Ya bisa aja naratif bisa lebih rinci karena ada langkah-langkah. Ada satu perbedaan. Oh, di deskriptif gak ada cerita. Bisa jadi ada. Apa? Objeknya ada di dua-duanya. Pasti cerita sama deskriptif. Kayak fakta. Kalau fakta nanti di eksposisi. Oke, yang membedakan antara deskriptif atau naratif ini di panca indera. Oh. Tapi dulu ya. Ini belum dijelasin ya? Nah, yang membedakan antara naratif sama deskriptif itu di panca indera.
Nah, panca indera itu ada nanti jadinya tersurat atau kalau tersuratnya nanti ya udah kalian nama panca indera berarti bagian-bagian, contoh mata, hidung, lidah, kuping, dan lain-lain lah. Kalau tersirat nanti fungsi dari ini semua, kayak mendengar, melihat, merasakan, meraba, kayak gitu-gitu. Nah, itu dari tersiratnya seperti itu. Kak, lu udah masuk materinya belum sih ini? Mana? Ini, yang ini. Materi apa? Materi PPU. Belum, Mas. Oh, belum kan? Nah, kayak gitulah. Terus di persuasif itu ajakan eksposisi nanti adalah berita. Nah, ini nanti materi yang keluar di TKA. Kayak gitu, guys. Apa? Apa? Ada intern dia. Ih, mau mana? Di mau ada. Aisyah Jamri. Baca tulis Al-Quran. Iya, apa sore-sore IM? Terus apa hubungannya Periko? Belum kabar. Ini sengaja gue nyari jaga intern gue. Jelas berpikir soal nikah. Jangan ambil. Udah. Dicatat ya, apa catat ya? Leksikal itu. Nah, ini bahasa Indonesia semuanya sama Kakak apa ada beberapa guru lagi? Ada beberapa guru lagi. Tapi kalau emang kalian mau sama aku, ini bilang sama siapa? Lord. Apa? Lord. Lagi. Lord siapa? Ridwan. Kakak tuh Ridwan kan? Gak tahu. Bilang sama Pak Fajar. Ya pokoknya koordinator buat kalian tanya aja siapa koordinator buat kalian. Pipit. Apa? Bukan. Gitu. Nggak makan. Jangan, masih. Jangan, Okta. Ini pakai beda. Oh, Okta Poli. Okta free, Poli. Okta Poli. Okta free. Okta Masel. Okta Poli. Itu kayak Ini Megawati nih, Megawati ini mana? Baca mau Literasi bahasa Indonesia tingkatannya pemahaman bacaan menulis pengetahuan ya literasi bahasa Indonesia. This is PPU. Ini PPU. Untuk hari ini.
Mau kemana sih? Oh. Anjay. Tahu deh, ini baru lagi. Ini baru lagi. Kita beda soal sendiri. Enggak boleh. Asik nongol nokes, nongol dikit gitu. Beda teknik kan TBK. materi TBK. Kalau nanti ada seling-selingan sebenarnya, ada seling-selingan di minggu ke-3 ke-4 kalian bisa TKA. Tapi materi TKA itu aja. Maksudnya Ada banyak, tapi nggak ada materi yang linguistiknya. Linguistik kuliah tuh nggak masuk. Jadi eksposisi, teks, fakta opini, terus tentang berita, teks anekdot. Kalian belajar teks anekdot nggak? Iya. Anekdot tuh kayak gitu. Terus apa lagi sih? Ide pokok, kesimpulan, yang penting sastra. Dalamnya sastra, unsur intrinsik sama ekstrinsik. ejaan bahasa agak Ejaan bahasa nggak ada. Itu nanti di UTBK. morfologi. Nggak ada, di TKA nggak ada. Pokoknya materi-materi UTBK Materi sekolah ya? Iya, materi sekolah. Iya, materi sekolah full. Assalamualaikum. Salah satunya. Yang apa? Itu yang apa kak? Yang leksikal, suatu kata yang Suatu kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Bukan hak, tidak. Dek. Dek. Ejaan yang disempurnakan. Chapter bagian. Gramatikal. makna dasar suatu kata yang tidak mendapatkan imbuhan. Sudah dong gue. Kalau pikir lo Kak, morfologi PPU bukan sih kak? Hah? Morfologi PPU bukan? Iya, isu di dua-duanya. Tergantung nanti beda ini sih sebenarnya beda Kalau EYD di dua-duanya. Morfologi kebanyakan di PPU. Nah, iya tuh EYD 5, betul. ini kan mobil kan? BYD. Siapa fans MU? Gak bakal kayaknya dah. Masih aja ya mendukung tim kayak gitu ya. Gojek Ligato. Balik mana sih?
Asian All Star nya kalah kemarin. Awas sekali kal. Enggak, Arsenal oke lah main di Premier League. Nah itu Asian All Star. Ya ditantongin sama main Persib itu kakak. Kakak bergantung. Cigan aja itu loh. Kakak bergantung. Mau di tonjok sini. Jadi ikut Pilpres. Oke siap. Apa? Ya sih. Bang, apa orang Jawa ya bang? Manik. Hah? Apa orang Jawa? Menurutmu orang mana? Garing. Orang timur. Medan. Parah. Orang dari siapa mau? Akbar. Bang, Bang, kelalingan bang. ini mau gue kata-katanya bulan madu siapa ya? Farel dan Easy. Keisha bang. Easy. Mas Easy apa Goblok sih? jangan salah ngomong dong. Siapa Vinci? Keisha. Easy. Pakai Q. Kyusha. Ayo lo Kyusha. Gini. Ya, Keisha. Oh betul. Bibit aja bang. Ini siapa? Ntar ngurus ini. Guru Maria. Bulan maduin dia kompak. Kejam lu. Lapar. Dia dikali. Oh, Boris. Allah ke Boris kok. Belum. Sebagai ayahnya sebagai anak. Itu Boris. Atau mau berdua dong. Gue berdua sama Boris dong. Bukan, Bu Pipit kan? Kaca. Fisik baru.
di Bali bang, kemewahan. Kemewahan. Jam banget tuh tunggu bebet, kayak kompak. Gua sama Buris lagi ya. Buris sama Buris gitu. Aman aja dari